Oke, seperti yang sudah saya janjikan sebelumnya, jadi review berikutnya adalah salah satu perusahaan tembaga lainnya, yaitu MDKA, ya Merdeka Cooper. Ya, bedanya dengan yang sebelumnya atau Aman Mineral, MDKA ini relatif market cap-nya jauh lebih kecil ya, jadi sekitar hanya 50 triliun kalau nggak salah. Ya, yang sebelumnya kan 10 kalinya ya, hampir 500 triliun yang Aman Mineral seperti itu. Nah, kita tengok dulu apa namanya posisi IDX atau IHSG saat ini masih tinggi tapi ada diskon dikit ya. Ada diskon dikit jadi 8.572 ya. Masih cukup tinggi ya gitu. Oke, kita cari MDKA-nya. Oke. Kita cari MTKA ya. Oke. Nah, ini ya, kita udah dapat MTKA. Oke ya, jadi MTKA ini kenapa dipilih ya? Karena itu tadi ya, sebelumnya di video saya sebelumnya udah saya jelaskan, jadi gerakan dunia menuju pada emas perak, ya emas perak dan tembaga tentu saja. Dan tembaga ini akan diperkirakan akan sangat diminati atau sangat dibutuhkan oleh industri karena adanya pergeseran dari bahan bakar fosil menuju bahan bakar listrik ya seperti itu. Jadi banyak membutuhkan tembaga. Ya, jadi diperkirakan yang berbau tembaga ya itu juga akan harganya akan meningkat ya seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah apakah kenaikan harga tembaga itu juga akan meningkatkan secara banyak juga kenaikan harga sahamnya itu saya rasa pasti, cuman seberapa jauh peningkatannya seperti itu. Kalau saya perhatikan di emiten-emiten asing ya, kayak Freeport atau kayak mungkin emiten tembaga Australia atau apa ya, saya lupa namanya ya. Ya contoh aja Freeport lah ya. Freeport tuh harga sahamnya udah naik cepet ya. Ya, udah naik cepet ya. Sekarang udah naik ya mungkin bisa jadi ngikuti harga tembaga dunia ya. Ya tembaga atau silver dunia ya yang naik ya. Tapi yang kalau perusahaan Indonesia kayak MDKA ini ya tulisannya dia kan Cooper sama Gold ya, tapi belum terlalu naik ya. Nah, dalam jangka pendek ini ya, dalam 1 bulan ini nggak tahu kalau dalam jangka panjang 1-2 tahun lagi atau 1-2 bulan lagi atau 2-3 bulan lagi ya. Tapi saya yakin pasti naik lah, pasti terkerek dengan oleh tingginya permintaan ya. Oke ya, tapi disclaimer on juga ya gitu. Nah, bedanya sama si Aman, ini dia PBV-nya lebih rendah ya. PBV-nya lebih rendah, market cap-nya juga jauh lebih rendah ya, kurang lebih 10% dari punya Aman Mineral ya, jadi 50 triliun aja. Di sini tulis 54 triliun. Cuman dia punya angka keuangan ya yang lebih bagus dari Aman Mineral secara RTI bisnis. Ya. Oke ya, jadi oke, PER-nya juga kelihatan lebih bagus, minusnya lebih kecil ya kan, gitu, tapi masih minus ya seperti itu. Oke, kita lihat ke profilnya. Ya, kita lihat ke profilnya. Jadi tertulis di sini basic materials, diversified metals and minerals. Jadi pertambangan emas, perak, tembaga. Emas, perak dan tembaga yang saya tahu itu satu tempat ya, satu tambang dia bisa dapat 3 ini ya. Tapi dengan komposisi yang seberapa dan cara pengolahan seberapa saya belum survei ya gitu. Kemudian ada lagi nikel dan mineral ikutan lainnya. Oke ya. Kita lihat di sini juga porsi terbesarnya ada pada PT Saratoga Investama ya, yang identik dengan nama Sandiaga Uno ya. Kemudian juga ada nama Garibaldi Thohir ya. Oke, kemudian juga ada nama-nama asing lainnya dan kelihatan cukup mentereng ya gitu ya. Dan tapi posisi masyarakatnya ini di atas ambang batas saya ya, yang cuma 33% atau sepertiga. Ini posisi masyarakatnya hampir 55%, ini hampir separuh lebih. Ya, jadi ibaratnya kepemilikan atau duitnya itu duit masyarakat ya, 50% lebih ya di sini ya. Oke. Kemudian bisa dibaca sendiri jumlah pemegang saham, kepemilikannya oleh siapa, presiden komisarisnya, nama yang cukup kita kenal. Ya, jadi dari keluarga Suryajaya ya, Edwin Suryajaya ya. Nah, kemudian juga subsidiary companies, nah ini yang agak
panjang ya, agak dowo ya, panjang banget ini ya. Tapi wah, ini ada Merdeka Energi Nusantara yang kita lihat yang angka-angka besar aja. Kemudian, nah ini, wah panjang sekali ya. Batu Tua Tembagaraja, ya. Kemudian perusahaan induk 16. Nah ini panjang sekali ya teman-teman sekalian. Panjang sekali teman-teman, ya. No, ya. Baca sendiri aja ya. Wah seperti begini. Nah, sampai 33 konsultasi bisnis, broker bisnis consulting, panjang banget. Nah, pertambangan mineral, terus wah panjang banget ya, pusing juga ya baca seperti gini ya. Nah ini gak habis-habis ya, jadi diversifikasi pada banyak sekali perusahaan ya. Nah, oke ya, baca sendiri ya, pusing juga kalau segini banyak ya kita pengolahan perdagangan. Apakah yang demikian banyak terdiversified ini berarti juga bagus? Yang jelas administrasinya jadi makin banyak ya, itu minusnya. Tapi plusnya saya juga nggak tahu ya apa ya kok demikian banyak, sangat banyak sekali ya. Oke ya, Bumi Sukses Indo, tapi ini nggak ada detailnya, nama-nama tambang apa, spesialisasinya dan di mana, tidak ada ya. Jadi bisa browsing sendiri kalau investasinya jumlah yang relatif besar ya, seperti itu. Oke, banyak penunjang angkutan, jasa bentari, alam persada, ada baterai juga, Merdeka Battery ya, dalam angka yang cukup besar ya, holding sampai 80 PT ini ya. Kemudian ya, banyak banget ya guys ya, banyak banget teman-teman ya, baca sendiri aja ya. Ya 90. Wih masih banyak konsultasi ya. Capaian ya saya ya baca seperti gini. Oke, lihat sendiri aja ya. 7 ya, Merdeka Capital, Merdeka Mining Service. Oke lah, terakhir dah ini. Oke, ini aja. Oke, kita langsung masuk ke financial ya. Jadi yang annual, nah di sini masih equity-nya masih belum naik ya, cenderung menurun sama kayak Iman Mineral tadi. Kemudian key statistik juga masih banyak minusnya ya, minusnya masih banyak. Market cap masih ya, market cap lumayan ya. Oke, kemudian sudah ada operating profit kalau secara ini ya, 30 September 2025 ya, PBV 3,85. Nah ini utangnya juga masih besar ya teman-teman ya, jadi utangnya masih besar. Kemudian oke, kita lihat revenue-nya juga gede, tapi net income-nya saya rasa masih belum ada income ya, masih kecil ya, bahkan minus ya, masih rugi perusahaan ini. Jadi ya mungkin masih, kalau perusahaan baru pertama kali berdiri itu masih rugi dulu ya. Nah mereka pasti punya harapan juga harga tembaga dan permintaan tembaga akan melonjak, dan cadangannya moga-moga juga besar ya, dan bisa dikelola dengan manajemen yang baik pula, maka cuannya bisa besar, maka bisa menyejahterakan juga para investornya yang tadi jumlahnya berapa, 50% ya dari total kepemilikan saham ya, hampir 50% ya, seperti itu. Oke lah, sampailah kita pada pertimbangan apakah akan beli sekarang atau tunggu ya. Nah, yang menyebabkan kita beli sekarang adalah kenaikan harga tembaga yang terus-menerus ya. Bisa dicek saja di harga tembaga, emas, perak ya. Kenaikannya berapa ya, udah tinggi. Jadi kalau dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan mungkin ya, yang Antam saya juga belum cek ya. Mungkin ini masih relatif murah ya. Ya, karena perusahaannya masih baru berdiri, masih minus ya. Ya, jadi tapi kalau yang di perusahaan gede-gede kayak raksasa internasional kayak Freeport itu pasti harganya udah naik dan cepat naik ya. Jadi kalau teman-teman mungkin beli berapa, beli sekarang, mungkin yang punya Freeport mungkin dia langsung bisa kerasa kenaikannya langsung. Ya, tapi kalau yang MDKA ini perusahaan Indonesia masih belum ya, seperti itu. Tapi harapan kita
mungkin dalam tahun depan atau awal tahun depan dia sudah mulai bisa kenceng ya performanya dan bisa naik harga sahamnya, harapannya di situ karena terkerek oleh permintaan tembaga yang terus-menerus semakin lama makin besar. Ya, seperti itu. Oke ya, jadi kalau mau beli di harga sekarang, bagi yang punya uang dingin, saya rasa nggak apa-apa, keep aja, simpan aja, jangan dilihat-lihat terus ya. Jangan tiap hari dilihat, ya mungkin tiap minggu atau mungkin 2 minggu sekali aja ya. Saya rasa kalau dijalankan secara baik dan normal, saya rasa angkanya akan terus meningkat ya. Karena produk yang mereka hasilkan itu juga harganya makin naik ya gitu. Ya, jadi simpan aja kalau misalnya mau beli sekarang. Atau kalau mau tunggu mungkin harganya akan lebih diskon lagi apabila dalam jumlah besar mungkin juga bisa. Jadi mungkin beli cicil aja. Ya, kalau percaya dengan MDKA ya. Tapi kalau tembaganya itu sih kemungkinan besar sudah pasti naik dari hari ke hari, dari bulan ke bulan. Ya, sampai 5 tahun ke depan saya rasa sampai beberapa tahun ke depan saya rasa harga tembaga makin sangat dibutuhkan seperti itu. Oke, sekian gitu aja sharing singkat dari saya. Disclaimer on ya. Jadi resiko ditanggung sendiri dan benefitnya tentu saja dinikmati sendiri. Oke, sekian dan terima kasih. Kita akan masuk ke mungkin perusahaan yang berhubungan dengan tembaga berikutnya ya. Oke ya, sampai di sini dulu. Salam sehat dan semoga Tuhan melindungi kita selalu. Amin.